Silakan langsung pemakalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ورحمة الله Alhamdulillah, وبركاته. alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dosen pengampu mata kuliah yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan satu tugas berjudul Dimensi Gaya Belajar Peserta Didik. Dimensi Gaya Belajar Peserta Didik. A. Pengertian dimensi gaya peserta didik dan para ahli. Pertama, dan gaya belajar adalah cara individu mulai konsentrasi, memproses, dan mempertahankan informasi baru berdasarkan preferensi masing-masing. Menurut mereka, gaya belajar melibatkan unsur-unsur seperti lingkungan fisik, emosi, dan sosial. Yang kedua, menurut Horney dan Mumford, mereka mendefinisikan gaya belajar sebagai kecenderungan seseorang untuk mengadopsi metode tertentu dalam mempelajari sesuatu. Dalam teori mereka terdapat empat tipe utama: aktivis, reflektif, teoris, dan pragmatis. Kemudian jenis-jenis dimensi gaya belajar peserta didik. Yang pertama, ada yang dinamakan dimensi visual. Gaya belajar dimensi visual ini adalah salah satu pendekatan pembelajaran di mana individu lebih efektif memahami, mengingat, dan menerapkan informasi jika disajikan dalam bentuk visual. Mereka yang memiliki gaya belajar ini biasanya lebih responsif terhadap elemen-elemen seperti gambar, grafik, diagram, peta, video, dan warna. Berikut adalah beberapa karakteristik dari gaya belajar visual. Yang pertama, referensi terhadap representasi visual. Kemudian, penggunaan warna dan struktur. Tiga, pengenalan pola. Keempat, mengingat dengan gambaran mental. Kelima, menekankan pada tata letak dan desain. Kemudian, strategi belajar yang efektif untuk pembelajaran visual. Yang pertama, gunakan mind map atau peta konsep untuk menyusun ide-ide utama. Kemudian yang kedua, pelajari menggunakan video edukasi yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari. Tiga, membuat catatan dan ikon, simbol, dan warna. Organisasikan informasi. Empat, menggunakan infografis untuk memahami data kompleks. Kelima, membaca buku dengan ilustrasi atau diagram yang mendukung teks. Adapun kelebihan dan kekurangan, yang pertama, kelebihan mereka seringkali memiliki daya ingat yang kuat untuk eh, detail visual sehingga struktur, lebih cepat memahami struktur dan konsep. Kemudian kekurangannya, dalam beberapa kasus, pembelajar visual dapat merasa kesulitan jika informasi hanya disajikan secara verbal atau tanpa dukungan elemen visual. Yang berikutnya, yang kedua, dimensi
auditory. Gaya belajar dimensi auditory ini adalah cara belajar di mana individu lebih efektif menyerap atau memahami dan mengingat informasi melalui pendengaran. Orang dengan gaya belajar ini cenderung lebih peka terhadap suara, nada, irama, dan kata-kata yang diucapkan. Mereka lebih memilih mendengarkan penjelasan dibandingkan membaca atau melihat informasi visual. Adapun karakteristik gaya belajar auditory, yang pertama respon terhadap suara, jadi lebih mudah memahami materi melalui penjelasan verbal, diskusi, atau ceramah. Kemudian yang kedua, ketajaman dalam pendengaran, jadi mereka seringkali peka terhadap detail yang disampaikan secara lisan, seperti intonasi dan ekspresi suara. Kemudian yang ketiga, kemampuan mendengar dan mengingat. Jadi mereka dapat mengingat informasi dengan baik jika mendengarnya, terutama saat ada pengulangan atau saat mendengar diskusi yang hidup. Kemudian yang keempat, lebih suka diskusi atau tanya jawab. Belajar lebih efektif ketika mereka bisa berdiskusi dan menjelaskan ide-ide mereka secara lisan. Kemudian 5, pemanfaatan irama atau lagu. Kadang-kadang mereka menggunakan lagu atau irama untuk membantu mengingat informasi. Kemudian berikutnya, strategi belajar yang efektif untuk pembelajaran auditori. Pertama, mendengarkan ceramah atau podcast yang relevan dengan topik yang dipelajari. Kemudian yang kedua, bergabung dalam diskusi kelompok untuk berbagi ide dan memahami berbagai perspektif. Membaca catatan dengan bersuara untuk membantu proses ingatan. Menggunakan rekaman audio dari pelajaran atau penjelasan untuk diulang-ulang mendengarkan. Kemudian membuat mnemonik atau lagu pendek untuk mengingat konsep atau fakta penting. Adapun kelebihan dan kekurangan, pertama, pembelajar auditori mampu menangkap dan mengingat informasi verbal dengan mereka juga cenderung menjadi pendengar yang baik dan komunikator yang efektif. Walaupun kekurangannya, mereka dapat merasa kesulitan memahami materi yang hanya disajikan secara visual tanpa penjelasan verbal. Kemudian dimensi kinestetik, yaitu dimensi gaya belajar dimensi kinestetik adalah pendekatan pembelajaran di mana individu paling efektif memahami dan mengingat informasi melalui gerakan fisik, pengalaman langsung, atau aktivitas praktis. Mereka yang memiliki gaya belajar ini cenderung belajar dengan lebih baik ketika mereka bisa melakukan sesuatu secara fisik daripada hanya mendengarkan atau melihat. Adapun karakteristik gaya belajar di kinestetik, yang pertama, pembelajaran aktif. Jadi memerlukan keterlibatan fisik atau pengalaman langsung untuk memahami konsep. Kemudian seringkali menggunakan gerakan tubuh, manipulasi objek, atau simulasi sebagai metode belajar. Yang kedua, preferensi untuk praktikum, lebih nyaman dalam situasi di mana mereka bisa langsung mencoba, seperti eksperimen, laboratorium, peragaan, atau tugas berbasis proyek. Dan yang ketiga, menyukai lingkungan dinamis. Mereka lebih produktif di lingkungan yang memungkinkan mereka bergerak daripada duduk diam dalam waktu lama. Kemudian yang keempat, penggunaan ingatan fisik. Jadi mengingat sesuatu berdasarkan sensasi fisik atau tindakan yang mereka lakukan, bukan hanya berdasarkan informasi verbal atau visual. Kemudian yang kelima, kecenderungan untuk belajar sambil bergerak. Seringkali melakukan gerakan kecil seperti berjalan atau menggoyangkan tubuh saat berpikir atau belajar. Kemudian berikutnya, strategi belajar yang efektif untuk pembelajaran kinestetik. Pertama, melakukan aktivitas praktek langsung seperti eksperimen, proyek lapangan, atau simulasi. Dan yang kedua, memanfaatkan alat peraga untuk membantu memahami konsep. Yang ketiga, menggabungkan aktivitas fisik seperti bermain peran atau menggunakan gerakan tubuh dalam proses belajar. Kemudian
Belajar melalui game edukasi yang melibatkan interaksi fisik. Membuat catatan sambil bergerak, seperti berdiri atau berjalan saat membaca atau menyusun ide. Adapun kelebihan dan kekurangan untuk pembelajaran kinestetik. Pertama, kelebihan pembelajaran kinestetik sangat unggul dalam situasi yang membutuhkan keterampilan praktis dan tindakan langsung, seperti olahraga, seni kreatif, atau pekerja teknis. Kemudian kekurangannya, mereka dapat merasa frustasi jika materi hanya disajikan secara verbal atau visual, tanpa kesempatan untuk mencoba secara langsung. Keempat, dimensi read atau write. Gaya belajar dimensi read adalah pendekatan pembelajaran di mana individu lebih efektif memahami, menyerap dan mengingat informasi melalui membaca teks tertulis dan menulis catatan. Pembelajar dengan gaya ini cenderung sangat menyukai kata-kata tertulis dan merasa nyaman dengan bahan bacaan seperti buku, artikel, dan dokumen teks. Adapun karakteristik gaya belajar read to write, yang pertama, ketergantungan pada kata-kata tertulis. Pembelajar dengan gaya ini memiliki preferensi yang kuat terhadap teks tertulis, baik itu membaca buku, artikel, maupun catatan. Kedua, membuat dan membaca catatan. Mereka merasa perlu mencatat penjelasan secara rinci untuk dapat mengingat informasi dengan lebih baik. Jadi ada memang tipe-tipe siswa di mana ia mencatat semua apa yang dikatakan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, menyukai daftar dan panduan tertulis. Struktur yang jelas seperti daftar poin, tabel, atau panduan tertulis membantu mereka memahami informasi dengan lebih efisien. Kemudian keempat, kemampuan mengolah informasi dari bacaan. Mereka lebih suka belajar sendiri dengan membaca materi daripada mendengarkan penjelasan verbal. Kemudian yang kelima, sering menggunakan referensi tertulis. Pembelajar ini cenderung mengandalkan dokumen, kamus, ensiklopedi, atau panduan sebagai sumber informasi. Adapun strategi belajar yang efektif untuk pembelajar read to write. Yang pertama, membaca buku atau artikel tentang topik yang dipelajari. Kedua, membuat catatan dalam bentuk esai, ringkasan, atau daftar poin. Yang ketiga, menulis ulang catatan atau bahan belajar untuk memperkuat ingatan. Menggunakan alat bantu belajar berbasis teks seperti tabel, daftar, dan flashcard yang mencakup definisi dan konsep. Menyusun panduan belajar pribadi dengan merangkumnya dalam dokumentasi tertulis. Adapun kelebihan dan kekurangan, pembelajar read to write memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memahami konsep yang dijelaskan melalui teks. Mereka juga cenderung lebih terorganisasi dan detail dalam proses belajar. Adapun kekurangannya, mereka dapat merasa kesulitan dalam situasi di mana materi disajikan secara verbal atau melalui metode interaktif seperti eksperimen tanpa adanya referensi tertulis. Mungkin itu dari kami. Barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya, silahkan Ibu Nurul Jirana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok 4, yakni Bapak Rahmat Hidayat. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jangan sampai jaringan terdengar jelas, Pak. Sudah jelas. Ya, oke. Tadi dijelaskan tentang gaya belajarnya peserta didik. Ada beberapa gaya belajar. Nah, seorang guru terkadang mungkin bisa saja dalam memberikan pelajaran tidak mampu untuk memahami semua gaya belajarnya peserta didik satu-satu atau memberikan pemahaman
dan pembelajaran dengan gaya belajar yang berbeda-beda pada peserta didik. Nah, pertanyaan saya, seberapa penting atau lebih penting yang mana seorang guru yang mampu memahami pembelajarannya peserta didik yang berbeda-beda atau peserta didik yang seharusnya mampu memahami gaya belajar yang lebih dari satu atau misalnya dua gaya belajar atau tiga gaya belajar agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Yang lebih penting mana, seorang guru yang mampu memahami itu atau seorang peserta didik? Baik, terima kasih. Oke, masih ada Bapak Ibu ingin bertanya? Saya, Ibu Rabiah, ya silakan Bu. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak jika dari metode cara belajar itu siswa yang sama-sama memiliki metode belajar seperti itu disatukan sehingga hmm, eh, lebih mengasah kemampuannya mereka dan kita juga sebagai guru tidak sulit untuk memberikan metode lagi cara mengajarnya bagaimana karena disatukan anak-anak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Terima kasih. Baik Bu. Ya, jadi sesi pertama kita cukupkan 3 dulu. Apakah masih ada Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Rahmat. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi terkait model belajar peserta didik, saya ingin menanyakan mengenai strategi guru. Bagaimana kalau misalnya sebelum pembelajaran dimulai, guru melakukan observasi dan ternyata dalam suatu ruangan itu eh, gaya belajar peserta didik itu beragam, semua tercampur di situ. Ada kinestetik, ada visual, ada auditori, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau misalnya eh, dalam kegiatan pembelajaran, ketika kita menemukan gaya belajar peserta didik seperti ini, yang beragam seperti ini, bagaimana strategi guru yang bisa diterapkan agar pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Saya ulang lagi Pak. Sekali pertanyaannya. Bilang kembali. Ya, ya Pak. Oke. Pertanyaannya, Pak, strategi apa yang bagus dilakukan atau bagaimana strategi yang bisa dilakukan oleh seorang guru kalau misalnya dalam pembelajaran itu gaya belajar peserta didik beragam atau semua gaya belajar peserta didik ada semua di situ, ada auditori, ada kinestetik, ada visual dan gaya belajar yang lain. Bagaimana strateginya supaya pembelajaran itu bisa tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Nah, sekarang kan kita agak-agak sulit mengatur anak-anak, apalagi kalau anak yang belajarnya itu, gaya belajarnya itu kinestetik. Mereka sangat aktif dalam pembelajaran, tapi terkadang mereka tidak fokus dengan materi yang kita sampaikan. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang disampaikan.
Saya jawab dulu dari pertanyaan Ibu Nurul Jirana. Jadi lebih penting mana, apakah guru yang memahami karakter peserta didik atau peserta didik yang menyelesaikan. Menurut saya, sebagaimana kita ketahui di dalam empat kompetensi seorang guru, salah satunya dikatakan di situ ada kompetensi pedagogik. Jadi, adapun kompetensi pedagogik ini, guru dituntut untuk memahami peserta didik yang lebih mendalam. Jadi, seorang guru harus memahami peserta didik dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian. Jadi bagaimana situasi peserta didik ini, apa yang menjadi hobinya atau gaya belajarnya yang ia sukai. Jadi kalau mau apa namanya, mana yang lebih penting, saya kira yang lebih penting adalah seorang guru harus memahami eh, kondisi dari peserta didik. Sebagaimana tadi dalam teori dikatakan ada kompetensi pedagogik. Kemudian yang kedua, pertanyaan Ibu Rabiah, ya, bagaimana pendapat Bapak jika seandainya dari beberapa siswa yang memiliki beragam cara pendekatan dalam belajar disatukan agar memudahkan guru? Saya kira hal ini sangat sulit, Bu, karena umpama dalam satu kelas ada 40 orang, dalam pembelajaran MPAI misalnya, 40 orang, ada 20 orang yang suka kinestetik, ada 10 orang yang suka eh, apa namanya, eh, gaya belajar yang lain. Tentu kita memerlukan lagi banyak guru, jadi susah untuk disatukan. Kemudian yang ketiga, mungkin itu saja Bu Rabia. Kemudian yang ketiga, eh, jika seandainya seorang guru melakukan observasi, ternyata di dalam kelas itu terdapat banyak eh, siswa berbeda-beda, cara pendekatannya dalam memahami atau dalam belajar. Eh, Kira-kira strategi apa yang perlu diterapkan oleh guru agar supaya meskipun di dalam kelas itu berbeda-beda gaya belajarnya, akan tetapi eh, tujuan pembelajaran tetap tercapai. Ya, yang saya ingin katakan bahwa eh, standarisasi ketercapaian pembelajaran itu eh, yang saya ketahui dalam teori, sebagaimana dalam penelitian skripsi saya dulu S1, bahwa ketercapaian pembelajaran baru bisa dikatakan berhasil jika seumpama dalam kelas itu 70% eh, nilainya di atas KKM. Misalnya ada 100 orang siswa, 70 orang nilainya di atas KKM, maka itu sudah dikatakan eh, tuntas tuntas kelas. Nah, tadi strategi apa yang perlu dilakukan guru dalam pembelajaran agar bisa tercapai? Dilihat dari banyaknya perbedaan dari segi pendekatan pembelajaran.
Kembali lagi yang pertama, sebagai seorang guru kita harus mengetahui terlebih dahulu apa-apa yang menurut siswa, mana yang lebih nyaman, pendekatan apa yang nyaman, atau mudah yang dipakai siswa agar supaya mereka bisa memahami pembelajaran. Yang pertama, kita membuat rencana. Dalam pembelajaran tentu hal yang paling penting adalah perencanaan. Itulah kunci keberhasilan pembelajaran. Atau biasa kita silakan dengan RPP. Kemudian menurut saya strategi yang penting yang baik adalah saya kira bisa dipadukan keempat ini. Keempat tadi antara kinestetik, verbal, visual dan lain sebagainya. Kalau seumpama misalnya kita diskusi kelompok, saya kira itu sudah apa namanya? Contoh misalnya dalam satu materi ada memahami, umpama satu materi memahami tata cara berwudu. Kita bentuk kelompok dalam diskusi misalnya. Setelah didiskusikan, jadi setelah didiskusikan, kita langsung praktek lagi. Jadi kita padukan keempat ini. Jadi hal ini bisa menjadi faktor sehingga pembelajaran atau tujuan pembelajaran tercapai. Ini itu Pak. Bagaimana penanya? Apakah ada sanggahan atau tambahan dari jawaban saya? Tapi Pak izin. Ya, Pandi. Oh iya, kalau menurut saya Pak, tadi dari penanya pertama, dari jawaban Bapak, saya tidak bisa mengatakan bahwa sepenuhnya itu keliru. Enggak, ada benarnya. Tapi mungkin ada tambahan sedikit dari saya. Eh, yang pertama tadi, Bapak menyinggung soal mengenai 4 kompetensi guru. Salah satunya bukan. Kalau menurut saya Pak, dalam konteks pedagogik itu antara pendidik dan peserta didik dia memahami pembelajaran itu. Maksud saya di sisi lain seorang guru sebelum masuk di kelas. Begitu juga Putus suara. Putus jaringan tak Panjaco? ya, maaf sempat terputus. Ada juga penilaian diagnotis, penggunaan angket atau kuesioner. Jadi dalam hal ini maksud saya bergandengan tangan antara pendidik dan peserta didik itu ada saling interaksi, ada saling memahami. Dalam arti kata seorang pendidik jangan cuma mau memahami peserta didik, tapi peserta didik juga harus memahami guru itu. Dalam arti kata ada bentuk komunikasi interaktif. Bisa ditanya langsung kepada siswa, Pak, bagaimana cara ini tadi guru mengajar? Apa yang kau tidak pahami? Bilang.
kita bangun sikap keterbukaan, kita bangun pluralisme. Jangan ada yang saling ditutupi antara pendidik dan peserta didik. Akhirnya apa? Nanti ada saling mengisi. Oh ya, kalau kamu tidak mengerti tadi, buat yang ini saya akan berikan contoh yang lain. Yang berkenaan dengan konteks kehidupan di mana siswa itu tinggal. Di mana siswa itu dia lingkungan belajarnya. Di mana letak geografisnya itu. Di mana konsep sosiologisnya. Itu menurut saya, Pak. Tambahan dari saya. Saya pikir itu ya. Mungkin ada teman dari yang lain. Kalau menurut saya, Pak, secara pribadi itu. Mungkin Baik, nanti Pak. juga Bapak dosen pengasuh bisa melengkapi. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada hal-hal yang ingin ditambahkan? Ya, silakan Pak Suni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Bapak menyinggung tentang apa pengelompok, misalkan ada beberapa siswa, jumlah siswa misalkan 40 siswa dan beberapa siswa masing-masing memiliki gaya belajar masing-masing, ada kinestetik, visual, dan sebagainya. Sebenarnya semuanya itu bisa kita gunakan dalam satu kali kita pembelajaran, misalkan dengan menggunakan metode DBL. Artinya ini pendekatan DBL artinya differential based learning. Artinya kita mengelompokkan peserta didik sesuai dengan gaya dan minat belajarnya masing-masing. Misalkan gaya minat belajar anak-anak kita kelompokkan misalkan kinestetik, artinya dengan belajar bergerak, artinya masing-masing anak ini pasti lebih fokus belajar di luar. Jadi kita kelompokkan berapa yang suka belajar kinestetik, misalkan ada 10 orang. Nah, setelah itu visual, audio visual, artinya dia suka mendengar dan menonton, artinya kita gunakan media YouTube. YouTube. Kita cari berapa kelompok yang suka itu, ternyata yang suka ada 15 orang. Jadi sudah 2 kelompok. Setelah itu ada kelompok yang menyukai visual saja, visual berarti membaca. Ada yang suka misalkan 7 orang, 7 orang, ada 1 kelompok. Setelah itu ada auditory saja, auditory berarti mendengarkan, berarti dia suka mendengarkan kajian-kajian dari misalkan radio dan semacamnya. Jadi sudah terbagi dalam satu kelas itu 40 siswa. Kita bisa menggunakan semuanya dengan pendekatan DBL. Ini bisa pernah saya lakukan dalam proses saya PPG kemarin. Ini pendidikan profesi guru kemarin. Jadi kita praktekkan itu dalam satu kelas. Tapi kita sebagai guru memang betul-betul kita persiapkan terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam kelas. Misalkan anak kita menggunakan audio visual, materi yang sudah kita persiapkan itu memang sudah tersedia. Itu pun kinestetik, kita sudah siapkan materi-materi atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita persiapkan kepada anak didik kita, sehingga didik kita ini mencari jawabannya. Apakah bisa dari sapam, dari guru-guru mapel yang tidak yang kosong pada saat itu, sehingga anak-anak bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga anak-anak tidak jenuh dalam proses pembelajaran. Setelah kita berikan waktu masing-masing mencari jawaban dari hasil
gaya belajarnya yang dia minati. Kita kumpulkan apa eh, atau kita berikan presentasi di depan kelas sesuai dengan apa yang dia dapatkan, mulai dari membaca, mulai dari menonton menonton YouTube, atau kelompok belajar dari gaya audio visual, dari kelompok kinestetik dan lain sebagainya. Tidak perlu kita membutuhkan guru guru yang banyak, tetapi tetap guru aktif di kelas sebelum, atau guru sudah mempersiapkan sebelumnya sebelum memasuki kelas. Mulai dari perangkatnya sudah memang terbagi. Jadi guru memberikan banyak kerja kalau misalkan menggunakan metode gaya belajar ini atau pendekatan belajar ini. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suni atas tambahan jawabannya. Kemudian Bapak Ibu, apakah masih ada tambahan terkait dengan materi kita pada malam ini? Saya juga tadi itu Pak, sekadar menambah Ya Pak. ya apa yang saya alami, apa yang saya terima dari bimbingan pengawas, apa yang saya pernah dengar dari dosen-dosen kita. Ya, saya sekadar menambahkan itu Pak tadi. Bukan menyalahkan pendapatnya Bapak yang membawakan presentasi malam ini, bukan ya, tidak sama sekali. Sudah agak bagus jawabannya, cuma perlu saya nambahkan sedikit. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Apakah masih ada Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita alihkan kepada Bapak dosen pengampu. Pada Bapak diserahkan dengan hormat. Ya. Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali lagi kita bersua untuk melanjutkan perkuliahan kita, dan sebelumnya permohonan maaf karena tadi sore tidak bisa atau tidak sempat kita laksanakan karena telat tadi kegiatan seharian tadi menguji di promosi doktor ya. Tema yang kita diskusikan pada malam hari ini sesungguhnya sangat menarik, dan itu yang akan menjadi inspirasi kita di dalam mendesain nantinya media pembelajaran. Jadi tentu saya sepakat ya dengan Bapak Ibu sekalian bahwa sebelum kita mengajar ada survei kepada peserta didik untuk memahami karakternya, memahami gaya belajarnya. Salah satu prinsip pembelajaran yang sangat urgen untuk kita perhatikan adalah prinsip perbedaan individual. Jadi secara psikologi tidak ada yang sama karakter gaya belajar peserta didik. Itu secara psikologi. Jadi oleh karena itu tadi ada usulan bagaimana kalau disatukan. Mungkin secara fenomenologi ya, secara fenomena itu terlihat sama gaya belajarnya, tapi pada konteks tertentu dia memiliki perbedaan ya. Misalnya
perbedaan dalam hal tingkat kecakapan, tingkat kemampuan menganalisis, tingkat wawasan, itu juga berpengaruh ya di dalam eh, menyikapi atau merespon setiap strategi atau media pembelajaran yang kita berikan. Jadi eh, itu tadi merupakan eh, sesuatu yang ideal ya. Kalau kita ingin mencoba untuk mengidentifikasi, kemudian gaya belajar yang sama bagi peserta didik kita satukan. Nah, eh, ada menarik juga tadi menyinggungnya bahwa kita tidak apa namanya memenuhi kebutuhan guru ya, karena tentu membutuhkan guru yang banyak ketika misalnya dalam satu kelas itu ada sampai 5 gaya belajar ya yang ada pada peserta didik, baru kita pilah atau kita pisahkan satu sama lain gitu ya. Itu yang hal yang menarik juga ya. Namun demikian terlepas dari itu bahwa pembelajaran itu adalah aktivitas yang hidup ya sesungguhnya. Jadi aktivitas yang hidup itu sesuatu yang hidup ketika ada interaksi. Interaksi yang dinamis di dalamnya itu ketika antara yang satu dengan yang lain itu memiliki perbedaan-perbedaan gaya belajarnya. Nah, jadi itu eh, yang menjadi satu tantangan kita bagi seorang pendidik tentunya, bahwa bagaimana menciptakan dinamika atau dialektika di dalam pembelajaran dengan melihat gaya belajar peserta didik yang bervarian itu. Dan pertanyaan selanjutnya tadi, eh, kalau kita menghadapi peserta didik yang memiliki gaya belajar yang bervarian, kira-kira strateginya seperti apa ya? Ini satu pertanyaan yang sangat menarik. Jadi tuntutan guru di era sekarang ini dalam menyikapi berbagai gaya belajar peserta didik yang harus terkumpul di dalam satu forum yang sama, yakni eh, tentu guru dituntut menggunakan eh, istilahnya adalah varied methods ya. Jadi metode bervariasi. Jadi tidak hanya satu metode, satu dua metode yang monoton itu, karena itu akan menguntungkan eh, peserta didik yang memiliki relevansi gaya belajar dan merugikan peserta didik yang tidak sinkron dengan gaya belajar yang dia miliki ya. Jadi tadi saya eh, apa namanya menyimak apa yang disampaikan oleh pemakalah tentang gaya belajar itu ya. Jadi ketika kita melihat misalnya gaya belajar visual dengan metode yang sering digunakan untuk lebih relevan dan sinkron itu ya ada metode mind map ya. Jadi metode mind map ini misalnya ya menyambungkan eh, peta pikiran ya antara map yang satu dengan map yang lain. Jadi bagaimana menyambung suatu gagasan dengan kata kunci yang tentu bisa digambar di dalam bentuk bagan ya. Jadi itu akan lebih merangsang visual dari peserta didik ya. Nah, kemudian ada video ilustrasi atau video tutorial eh, atau dalam bentuk video interaktif ya. Jadi itu juga merangsang eh, juga disebut tadi ada semacam alat alat tulis yang punya warna yang bervarian. Itu ya namanya visual eh, kelihatan pada peserta didik ketika kita mengajar itu memiliki pandangan yang tajam ya. Jadi apapun aktivitas di sekelilingnya atau bahkan di luar kelas, kalau ada kebisingan itu tidak akan terpengaruh ya. Karena ya betul-betul dia mengandalkan visualnya itu.
Kemudian kalau gaya belajar auditori ini ya dengan mengandalkan pendengaran, ya tentu di sini eh, sangat antusias ketika guru menerapkan metode ceramah ya. Ada metode kisah ya, kemudian kadang juga diiringi dengan musik ya. Misalnya ya kalau seperti ini biasanya kalau orang lagi diskusi ada diiringi dengan musik ya itu biasanya dia lebih tertarik ya. Atau ya biasanya di perpustakaan itu ya sambil membaca juga ada iringan musik itu akan lebih menarik buat mereka. Eh, Anak-anak yang mengandalkan auditori itu juga suka dalam bentuk diskusi ya, berdebat diskusi atau eh, ada metode cerita di dalam kelas itu atau menggunakan rekaman ya yang diperdengarkan kepada peserta didik ya. Jadi biasanya bagi orang dewasa itu ya yang suka ngerumpi lah yang seperti itu ya auditori ya. Jadi eh, ketika berbicara tentang keyakinan terhadap kebenaran, dia mudah meyakini kebenaran melalui dengan informasi yang dia dapatkan gitu ya. Jadi eh, kalau dia mendengarkan informasi, dia langsung meyakini bahwa itu adalah informasi yang benar. Dan tentu ini punya kelemahan ya, seperti tadi dalam gaya belajar itu dia punya kelemahan juga ya, gaya belajar visual punya kelemahan ya. Kalau misalnya dia hanya menyaksikan satu kali, kadangkala kalau materi yang disaksikan itu misalnya video, menonton video, dia tidak paham maksud dari ilustrasi cerita di dalam video itu, dan nanti dia paham kalau mendengarkan misalnya penjelasannya. Jadi itu lagi-lagi punya kelemahan masing-masing. Namun demikian ya, yang apa namanya sering dikembangkan oleh guru itu menggabungkan ya. Jadi gaya belajar audiovisual. Jadi itu biasanya dikemas di dalam misalnya di samping ada ceramah juga ada simulasi atau demonstrasi ya. Atau kalau di dalam sebuah video ya ada aktivitas atau ada gerakan dan juga ada suara. Kemudian gaya belajar kinestetis ya. Jadi ini kelihatan sekali ya bagi peserta didik itu di dalam sebuah riset bahwa peserta didik itu ketika di dalam kelas itu maksimal 15 menit itu bisa duduk dengan diam ya. Atau bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Selebihnya itu sudah mulai gelisah di tempatnya dan sering melakukan gerakan-gerakannya. Apakah itu gerakan kalau di psikologi anak ya ada gerakan motorik kasar atau halus ya. Jadi misalnya menggerakkan kakinya, menggerakkan jemarinya, macam-macam, atau bahkan ya selalu bergeser di tempat duduknya, itu adalah ciri-ciri ya anak yang eh, punya gaya belajar kinestetis ya. Jadi kalau misalnya bosan dengan gerakannya itu ya kadang-kala mengganggu temannya yang lain gitu. Dengan gaya belajar kinestetis ini. Dan itu biasanya eh, anak-anak yang cenderung ya punya hobi di bidang olahraga misalnya. Sehingga di sini misalnya metode yang sering digunakan oleh guru ya ketika menghadapi anak-anak yang punya gaya belajar kinestetis itu yakni ada permainan peran ya. Jadi eh, kira-kira misalnya kalau praktek sholat ya sholat berjamaah ada yang berperan sebagai muazin, ada yang imam ya, ada yang lain perannya itu masing-masing memiliki peran di dalamnya. Eh, Begitu juga di dalam konteks drama ya. Jadi bagaimana eh, di dalam drama itu menceritakan sebuah cerita yang ada di masyarakat ya, misalnya ya maling kundang dan seterusnya itu akan disukai anak-anak bagi yang punya gaya belajar kinestetis ya. Kemudian ada simulasi ya, jadi mempraktekkan mensimulasikan sesuatu misalnya ketika di sekolah tiba-tiba terjadi
gempa bumi, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak. Jadi dia mensimulasikan sesuatu ya, atau melakukan dengan demonstrasi. Jadi ini lebih banyak kepada kegiatan aktivitas secara motorik ya, atau secara otot untuk mempraktekkan suatu kegiatan pembelajaran. Kemudian ada juga yang dikenal dengan gaya belajar global ya, yang mana gaya belajar global ini menunjukkan eh, peserta didik itu ada yang bisa melaksanakan tugas di saat yang sama dengan beberapa tugas sekaligus ya. Jadi misalnya ada dia bisa sambil menulis juga sambil mendengar itu. Jadi ketika gurunya menjelaskan dia juga menulis. Jadi ada dua aktivitas yang dia bisa lakukan di saat yang sama. Jadi itu gaya belajar global dan itu bagi anak-anak eh, apa namanya itu lebih sensitif dengan permasalahan yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misalnya ada yang cerita ketika sementara ribut, biasanya dia suka menegur temannya atau mengingatkan temannya. Nah, ini metode yang atau strategi pembelajaran yang biasa digunakan guru adalah eh, yakni berbasis masalah. Jadi guru memberikan misalnya kasus di masyarakat ya, eh, yang tentu dalam hal ini yang sesuai dengan alam pikiran peserta didik yang biasa dia lihat, yang biasa dia lakukan, itu kasus yang kita berikan nanti dia yang mencarikan apa sebabnya, apa dampaknya, kemudian apa solusinya ya. Jadi dia akan menggunakan berbagai macam kemampuannya ya sambil mengingat apa yang pernah dia lihat, kemudian di saat yang sama juga menganalisis apa penyebabnya sehingga ada masalah itu dan sekaligus memikirkan bagaimana solusinya. Jadi ini juga sering kita lihat bahwa ada peserta didik yang misalnya memiliki gaya belajar global ya. Kalau mahasiswa ini seringkali ya apa namanya kita bisa lihat dapat menyelesaikan pekerjaan beberapa tugas ya, beberapa pekerjaan di saat yang sama itu ya. Jadi misalnya ada yang sambil ngobrol juga sambil mengetik gitu. Itu adalah dua aktivitas yang biasa kita lakukan di saat yang sama. Gitu. Dan itu memiliki apa namanya kemampuan tersendiri ya bagi peserta didik. Kemudian ada yang disebut dengan gaya belajar analitik. Ya. Jadi gaya belajar analitik ini yakni gaya belajar yang benar-benar terstruktur ya. Jadi peserta didik itu tidak akan bisa melangkah ke pekerjaan yang lain atau pelajaran yang lain kalau dia tidak bisa tuntaskan di pelajaran awal gitu ya. Jadi anak-anak tidak bisa menjalankan tugas, mengerjakan tugas eh, berikutnya kalau tidak tuntas pekerjaan pertama. Jadi ini juga merupakan eh, bagian dari cara berpikir yang logis ya. Jadi secara psikologi bahwa ketika kita memikirkan suatu masalah atau satu isu atau tema tertentu, jangan dulu melangkah ke isu selanjutnya kalau isu pertama belum tuntas. Karena kenapa? Eh, Satu masalah atau isu itu biasanya terstruktur ya, biasanya terstruktur. Jadi misalnya ada masalah, kita langsung ingin mencari apa solusinya, tetapi kita belum menemukan apa sebabnya. Gitu ya. Kita langsung mencari apa solusinya, tetapi kita belum tahu apa dampaknya dari masalah ini. Jadi itu dalam gaya belajar analitik mencoba untuk mengajari kita berpikir secara terstruktur, hierarki atau secara sistematis ya. Jadi berpikir secara bertahap. Dan ini seringkali juga apa namanya kita temukan di dalam eh, kurikulum ya, kurikulum di sekolah dengan beberapa penelitian. Saya pernah melakukan penelitian berapa tahun yang lalu di SD ya.
Jadi pembelajaran PAI di SD dengan kurikulum K13 pada waktu itu ya. Jadi ternyata keluhan guru itu dan termasuk anak-anak di kurikulum K13 itu memiliki pelajaran yang memiliki level yang tinggi. Jadi misalnya kalau tidak salah waktu itu di kelas 3 di samping apa namanya disuruh anak-anak untuk membaca ayat juga disuruh menjelaskan apa menyebutkan terjemahan dan menjelaskan pesan dari ayat itu. Nah, problemnya di sekolah yang kami teliti pada waktu itu adalah jangankan menerjemahkan ayat atau menjelaskan pesannya, membaca ayat saja belum fasih gitu ya. Jadi ini sebuah problem juga ya karena tiba-tiba kurikulumnya langsung di level yang tinggi sedangkan anak-anak membutuhkan satu kecakapan ya, yakni bagaimana cara membaca yang benar sesuai tajwid dan seterusnya, baru melangkah selanjutnya yakni menerjemahkan, setelah itu baru mencari apa pesan atau kesan dari ayat itu ya. Jadi itu gaya berpikir atau gaya belajar analitik dan biasanya apa namanya guru eh, memberikan tugas ya kepada peserta didik ya tentu yang sifatnya terstruktur. Pernah dulu saya mengajar di S1 ya. Di S1 semuanya orang tua. Ah, lalu di kelas itu semuanya guru TK, tapi senior. Ah, ketika saya diskusi tentang tugas membuat makalah, semuanya angkat tangan ya. Jadi kita paham ya kalau guru TK itu biasanya menyanyi, bermain, ya. Kok perkuliahan ini kita disuruh bikin makalah itu ya. Jadi tidak ada respon atau semuanya tidak setuju kalau mengerjakan makalah. Ya. Namun demikian bahwa tuntutan di sebuah perguruan tinggi harus ada karya gitu ya. Harus ada tulisan. Ya, meskipun itu tulisan masih perdebatan apakah ini ilmiah atau tidak. Nah, ternyata ketika saya coba menggunakan gaya belajar analitik, eh, saya sampaikan kepada mahasiswa, ibu-ibu, tolong dibuatkan sebuah tulisan. Tulisan ini sifatnya histori atau kronologis dan harus ditulis secara terstruktur, yakni menulis semua aktivitas yang dilakukan oleh eh, ibu-ibu mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali dalam sehari semalam. Oh ternyata itu jadi ya, karena eh, apa yang akan ditulisnya itu adalah bagian dari pengalaman yang dalam hidupnya ya. Bahkan ya dengan enteng lah. Kapan dikumpul Pak? Itu tugasnya itu. Saya justru ditantang itu. Jadi saya melihat bahwa eh, dalam konteks ini kita diajari untuk bagaimana eh, tidak terburu-buru ya, atau kita ingin memahami bagaimana tahapan-tahapan di dalam hidup ya. Jadi kalau misalnya dalam materi tentang pengembangan bahan ajar ya, bahan ajar itu ada resepnya ya. Jadi resepnya itu ketika menyusun bahan ajar harus dimulai dari yang mudah sampai kepada yang kompleks ya. Harus dimulai dari yang empirik, yang konkret sampai kepada yang abstrak. Harus dimulai dari yang paling eh, apa namanya yang paling rendah, paling mendasar sampai kepada level yang tinggi. Jadi itu resepnya di dalam merumuskan atau mengembangkan bahan ajar sehingga terstruktur dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat gaya belajar ini, sesungguhnya kalau kita mengandalkan apa namanya strategi atau metode pembelajaran itu dinilai belum terlalu maksimal ya hasil yang kita harapkan. Karena kenapa ya? Sekarang ini anak-anak hidup di era digitalisasi yang disebut dengan Gen Z ya. Tentu selalu mengimpikan
bagaimana di dalam beraktivitas itu akrab atau selalu dekat dengan yang namanya digital. Nah, inilah daripada membuat mereka penasaran atau selalu terngiang di dalam pikirannya kapan kita bersentuhan lagi dengan dunia digital, maka tentu kita membutuhkannya. Nanti ada bentuk desain media pembelajarannya. Jadi di dalam konteks itu ya yang lebih banyak dikembangkan adalah media pembelajaran eh, interaktif atau yang banyak dikembangkan itu adalah multimedia pembelajaran interaktif. Nah, kita kembali ke dalam konteks piramida pembelajaran ya. Jadi ketika di dalam pembelajaran itu semuanya didominasi oleh guru. Jadi guru adalah mainstream di dalam pembelajaran, maka itu tingkat keberhasilannya itu di bawah 10% ya. Jadi di bawah 10% tingkat keberhasilan atau tingkat daya serap peserta didik terhadap materi pelajaran. Kalau semuanya itu didominasi oleh guru, ya. Nah, tentu di sini secara faktual atau secara empirik, bagaimana dengan kondisi pembelajaran yang di pondok pesantren ya? Ada bentuk serogan, wetonan, dan seterusnya, yang semuanya itu monolog atau monoton, satu arah, dan terpusat kepada ustaz ya. Tentu di sini kita memahami bahwa kapan seorang guru menjadi mainstream atau pusat pembelajaran. Ya tentu ketika pelajaran itu sifatnya sesuatu yang baru ya. Belum ada pemahaman peserta didik atau informasi awal peserta didik terhadap bahan apa materi pelajaran itu. Kalau misalnya mata pelajaran itu bersifat kompleks atau rumit ya. Atau mata pelajaran itu bersifat indoktrinasi. Jadi istilahnya tidak ada lagi perdebatan ya, tapi karena bersifat indoktrinasi. Nah, di sini kadang-kala guru berposisi sebagai mainstream ya di dalam pembelajarannya. Jadi ya, misalnya kalau kita berbicara tentang tauhid gitu ya. Jadi semuanya itu ya tentu lebih banyak penjelasan dari guru ya daripada minta pendapat dari peserta didik itu hanya sekedar selingannya ya kalau berbicara tentang materi-materi yang bersifat indoktrinasi. Namun demikian, tentu di dalam variasi pembelajaran, ketika ada momen tertentu anak-anak diminta untuk membaca, nah kapasitas membaca ini berkontribusi itu sekitar 10% ya terhadap daya serap peserta didik. Jadi karena kenapa ya di situ ada aktivitas melihat secara visual, kemudian secara analitik menggunakan nalarnya. Jadi di situ dianggap masih lemah kalau hanya dalam konteks reading atau hanya membaca. Kemudian kalau dikembangkan lagi dengan varian ada audio visual ya. Jadi kalau audio visual ini tentunya eh, penggabungan antara pendengaran dan penglihatan itu anak-anak memiliki tingkat keberhasilan sampai 20%. Atau tingkat daya serap itu ya maksimal 20%. Jadi kalau hanya dia mendengar, kemudian dia melihat, ah, tentu di sini ketika misalnya guru menjelaskan, kemudian guru mempraktekannya. Jadi anak-anak itu ya mungkin dia paham di dalam kelas, tetapi tingkat daya tahan di dalam memorinya itu lambat laun akan semakin susut ya, sampai yang bertahan itu hanya sampai 20%. Kemudian meningkat lagi ya ketika satu pelajaran atau ah, kegiatan pembelajaran itu berorientasi kepada kegiatan metode demonstrasi ya. Jadi ketika metode demonstrasi eh, tingkat daya serap atau tingkat kemampuan pengetahuan peserta didik itu meningkat sampai 30%. Jadi kalau langsung dipraktekkan peserta didik itu bisa bertahan sampai 30%.
Kemudian selanjutnya adalah ada kegiatan eh, discussion ya, diskusi ya. Jadi ada diskusi, ada perdebatan di dalam kelas itu, maka anak-anak itu akan sampai ke level 50% kalau mendiskusikan tema itu sendiri ya. Sering kita lakukan ya setiap kali pertemuan ya kita selalu mendiskusikan ya. Itu sampai 50%. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan practice doing ya. Jadi practice doing itu sampai pada level 75%. Jadi eh, bagaimana materi pelajaran yang kita sajikan kepada peserta didik langsung mempraktekkan secara berulang kali. Jadi itu pada level keberhasilannya itu sampai 75%. Kemudian yang tertinggi adalah teach others ya, atau tutor sebaya ya. Jadi ketika anak-anak ada yang kita mencoba untuk mempraktekkan metode tutor sebaya, itu biasanya di dalam strategi kooperatif ya. Jadi ada kooperatif dengan tipe start, kalau nggak salah, itu ya bisa dikembangkan dalam bentuk tutor sebaya. Jadi ketika menjadi ada anak-anak memiliki peran sebagai guru atau mewakili guru menjelaskan kepada temannya yang lain, maka dia akan berusaha untuk menguasai bahan ajar itu ya. Dalam konteks ini, anak-anak itu akan sampai ke level 90%. Jadi intinya adalah kegiatan pembelajaran itu adalah kegiatan yang penuh dengan eh, apa namanya improvisasi, yang penuh dengan rekayasa atau manipulasi. Jadi guru tentu tidak pernah berhenti untuk berinisiasi. Makanya ada yang ungkapan ya yang disebut dengan guru pintar karena belajar kepada peserta didiknya. Jadi kita ini selalu eh, membaca fenomena, membaca situasi apa yang dimiliki oleh peserta didik, apa maunya, apa kondisinya, dan seterusnya. Makanya bagi guru itu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, maka metode penelitian yang selalu dianjurkan adalah action research ya, atau penelitian tindakan kelas. Karena di situ akan terus melakukan pengamatan melekat dalam situasi di kelas itu dan bagaimana guru memberikan semacam intervensi atau treatment kepada peserta didik sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di dalam kelas itu ya. Jadi mungkin ini juga menjadi bagian dari pertimbangan nanti kalau Bapak Ibu melakukan penelitian tesis bisa dipertimbangkan untuk menggunakan PTK itu sendiri. Kenapa penting PTK ya? Karena Bapak Ibu ketika mengembangkan karir sebagai guru, biasanya yang diminta adalah karya dalam bentuk PTK. Jadi supaya kita menjadi fasih, menjadi paham dan menguasai tentang PTK itu sendiri. Dan itu sangat memberikan manfaat secara langsung bagi pengembangan profesi kita sebagai seorang guru. Jadi itu yang saya bisa ini berikan catatan kritis dan pertanyaan dari teman-teman. Jadi intinya ya kalau seorang guru ya, guru itu mengajarkan kepada peserta didik supaya peserta didik tahu caranya belajar. Jadi sama halnya dengan kita ini dalam posisi sebagai mahasiswa, yang kita harapkan sesungguhnya secara esensial itu adalah bagaimana caranya memahami agar kita tahu cara belajar yang baik. Jadi kadangkala ya kita membaca buku pada momen tertentu baru 10 menit sudah mulai terganggu konsentrasi. Mungkin kalau membaca buku di malam hari ya agak
agak lama durasi waktunya untuk bisa fokus ya, mungkin 20 menit. Setelah itu kita mengingatnya di esok hari, apakah diingat semua apa yang dibaca tadi malam atau bagaimana. Itu yang biasa kita apa namanya lakukan refleksi, apakah cara belajar saya itu sudah tepat atau ada yang perlu diperbaiki. Jadi dulu ya ketika di S1 misalnya ya, saya biasa menyampaikan bahwa jangan selalu berdoa supaya cepat pintar. Jadi pasti doanya itu akan tertolak gitu ya. Kecuali kalau pergi bersemedi, ya mungkin mendapatkan ilmu, ya ilmu yang tidak jelas dari sumbernya itu, langsung mendapatkan ilmu, wah langsung pintar itu misalnya ya. Kalau di Mandar itu Pak Andi, Pak Aco itu ya akan paham ya misalnya Matara di kuburan, oh langsung paham itu ilmu ya hitam misalnya ya. Jadi jangan langsung berdoa bahwa tolong apa ya Allah, tolong diberikan ilmu agar saya bisa pintar ya. Tapi kita terus berdoa supaya dituntun bagaimana cara belajar yang baik. Jadi itulah sesungguhnya yang kita ingin apa namanya bedah kita kembangkan di dalam konteks menjalankan tugas kita agar eh, anak-anak yang kita hadapi dia mengerti, dia paham bagaimana cara belajar yang baik gitu. Jadi mungkin itu substansi dari pertanyaan eh, saudari Nurul Jirana ya. Jadi kemudian eh, tugas guru itu sesungguhnya adalah bukan membuat pintar peserta didik ya. Jadi tidak usah pesimis ya kalau anak-anak kita sudah habis suara kita, anak-anak kita biasa-biasa saja itu ya. Bukan tugas kita membuat anak-anak itu menjadi pintar. Jadi kalau kita terlalu berambisi membuat anak-anak supaya pintar itu ya, kadang kita kehilangan kontrol ya ketika berinteraksi kepada anak-anak. Kita sudah serius mengajar, ada anak-anak yang bandel ya. Kadang kita cubit, akhirnya melapor ke orang tuanya, panjang lagi masalahnya kasusnya itu ya. Jadi itu enggak usah dipusingi itu ya. Justru kita gembira ya kalau kita mengajar ada satu dua orang yang menonjol itu. Itulah keberhasilan kita itu. Ya karena kenapa ya apa ya? Guru itu seperti seorang petani ya. Jadi ini ibaratnya analoginya itu ya guru itu ibarat seorang petani. Apa yang dilakukan petani itu sesungguhnya ya. Jadi petani itu sesungguhnya adalah eh, selalu mempelajari lahannya, tanah yang dia kelola, dia garap, dia akan selalu pelajari tentang strukturnya, senyawanya, apa kira-kira tanaman apa kira-kira yang cocok ditanam di lokasinya itu, di tanahnya. Kemudian dia mencari bibit ya, tentu bibit yang dia cari bibit yang unggul itu ya, yang tentu walaupun unggul bibitnya, tapi tidak sesuai dengan lokasinya itu tidak akan berhasil juga itu ya. Jadi itu upayanya petani ya, mencari bibit yang unggul. Kemudian dia tanam, lalu setelah ditanam dia akan rawat dengan baik. Ya disiram air, dikasih pupuk, dikasih pestisida atau dibersihkan, dipangkas, berbagai macam bentuk perhatian dan tentu perawatan yang sangat tinggi ya. Lalu pertanyaannya, apa yang tidak bisa dilakukan seorang petani terhadap tanamannya itu? Kan begitu. Padahal semuanya pengetahuan, energinya, perasaannya, bahkan eh, doanya pun juga dicurahkan kepada tanamannya itu. Misalnya ya kalau eh, pemakala tadi itu sudah menanam eh, durian ya misalnya ya durian, lalu duriannya itu dipupuk dengan baik dan seterusnya, tiba saatnya musim berbunga, kenapa duriannya tidak berbunga ini ya? Padahal sudah waktunya untuk ini. Jadi petani itu setelah melakukan semua aktivitas itu, usaha terakhirnya adalah berdoa itu ya.
Jadi kenapa dia harus berdoa? Karena ada dua hal yang dia tidak bisa intervensi tanamannya. Yang pertama adalah dia tidak bisa paksakan untuk cepat berbuah. Jadi ya kadang-kala ya kita petani itu tidak sabaran ya melihat tanaman kita supaya cepat berbuah gitu. Jadi kita tidak bisa paksakan. Sama halnya dengan guru. Guru tidak bisa memaksakan anak didiknya untuk cepat memahami itu ya. Tidak bisa kita paksakan itu ya. Sama dengan tanaman kita tidak bisa dipaksakan untuk cepat berbuah gitu ya. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang tidak bisa dilakukan oleh petani adalah kalau uh, misalnya rambutan yang ditanam tidak punya kuasa untuk berbuah durian itu ya. Kan begitu ya. Jadi kita petani tidak punya kuasa itu ya mengganti rencananya ya. Dia sudah tanam apa namanya rambutan. Tiba-tiba rambutannya tumbuh besar, subur. Dia berdoa supaya berbuah durian. Itu tidak bisa itu ya. Karena memang gennya ya gen rambutan yang ditanam. Ya sama halnya dengan kita sebagai guru ya. Kalau kita menghadapi gen anak yang memang gaya belajarnya kinestetis ya, yang orientasinya cita-citanya jadi atlet, kok mau dijadikan sebagai ustaz itu ya. Jadi ini susah itu dipaksakan itu. Anak-anak ini sukanya berpikir secara logik, ya matematis dan seterusnya, dipaksakan belajar menari seni tari ya, misalnya. Itu kan susah juga. Jadi biarkanlah itu anak-anak mengalir sesuai dengan talentanya, potensinya. Kita hanya bisa merangsang itu. Jadi petani itu ya, eh, biarlah tanamannya itu tumbuh subur, berkembang ya, dengan merawatnya sesuai dengan kaidah-kaidah perawatan di dalam sebuah tanaman. Kemudian ya ujungnya adalah berdoa ya, berdoa supaya cepat berbuah tanamannya yang kemudian ketika berbuah itu banyak buahnya itu dan bermanfaat nantinya. Dan kita hanya ujung-ujungnya adalah berdoa itu. Jadi nggak usah kita pesimis, wah kenapa anak-anak saya ini tidak ada yang menonjol itu ya. Eh, Kalau di Parepare ya, mungkin ada yang kenal itu. eh Dulu ketika mulai dari tahun 2000-an itu banyak orang tua yang menitipkan anaknya ke apa ya, dibawa ke Parepare untuk sekolah gitu ya. Jadi cuma satu pesan saya ya, saya hanya butuh anak yang mendengar ketika kita memberikan semacam sesuatu yang positif gitu ya. Jadi itu yang menjadi syarat itu. Saya tidak mau apa namanya berikan syarat harus pintar, harus apa itu. Saya bilang tidak ada anak yang bodoh itu. Yang tampak bodoh itu atau terbelakang itu adalah anak yang tidak bisa fokus ya di dalam belajar. Jadi misalnya ya, kita menjadi rendah, kita punya nilai di pasca ini. Kalau kita selalu tidak bisa fokus di dalam mengikuti perkuliahan. Itu intinya itu. Semuanya hebat kok itu. Yang membedakan itu adalah tingkat fokus kita itu. Jadi kalau kita misalnya berusaha untuk fokus ya, atau ada yang totalitas, itulah saya kira yang dapat memanen ya apa yang diimpikan di dalam proses perkuliahan itu. Jadi kemudian banyaklah karakter anak-anak datang gitu ya. Pokoknya anak-anak yang mencemaskan semua ya, hampir seperti itu mencemaskan, mengkhawatirkan. Istilah di kampung itu ya ada yang patah pensilnya itu, nggak apa-apa itu ya. Yang penting bersedia untuk masuk ke dalam suasana lingkungan yang memang didesain suasana lingkungan yang edukatif. Nah, ketika bergabung misalnya di Parepare, satu hal yang apa namanya yang saya terapkan tidak ada larangan. Jadi saya berusaha untuk tidak mengeluarkan semacam aturan yang sifatnya melarang. Nah, apa yang saya keluarkan adalah ajakan, rangsangan. Jadi ajakan, rangsangan atau sesuatu yang positif.
Kenapa ya? Karena saya punya pandangan bahwa tidak ada situasi yang sama itu memiliki dua karakter. Ada positif sekaligus ada negatif. Nah, kalau di dalam aliran listrik kan pasti konslet itu ya. Kalau ketemu aliran positif dan negatif, pasti konslet. Nah, ketika ada aliran positif, maka negatifnya kan tidak akan mendekat itu ya. Karena kapan mendekat akan terjadi konslet. Makanya saya pikir kalau anak-anak selalu berpikiran positif, maka dengan sendirinya pikiran negatif itu tidak akan muncul atau tidak punya ruang tempat di dalam benak dan pikirannya ya. Jadi misalnya saya eh, kalau malam minggu anak-anak kadang punya aktivitas. Saya hanya eh, apa yang memberikan semangat saja ya. Boleh kesenggol misalnya ya, boleh kesenggol. Yang penting kesenggol itu memberikan manfaat buat Anda ya. Jadi kita melihat pertimbangan maslahat mudaratnya. Jadi timbanglah itu, mana yang lebih tinggi, maslahat dan mudaratnya. Jadi jangan sampai kesenggol mudaratnya lebih dominan daripada maslahatnya. Silakan dipertimbangkan itu. Pergi kesenggol habis waktu, habis uang, mungkin hura-hura dan seterusnya. Akhirnya anak-anak juga berpikir, oh iya ya, kalau kita hanya kesenggol makan bakso, ya lebih baik kita panggil saja penjual bakso yang lewat di depan kos itu ya. Jadi itu logika yang saya bangun dan alhamdulillah anak-anak pada waktu itu ya bervariasi juga itu ya. Jadi ada yang cepat beradaptasi, ada juga yang lama baru bisa beradaptasi. Tapi saya enggak ini ya, bahwa ternyata dalam metode pembelajaran itu terutama di PAI ada keteladanan, eh, ada pembiasaan, ada tarhib dan targhib, janji dan ancaman, dan juga ada reinforcement, ada penguatan. Jadi di sampingnya kita harus dapat memposisikan diri sebagai teladan. Jadi teladan misalnya kalau mengajak mahasiswa untuk membaca, ya, maka kita harus duluan membuka buku itu. Jangan cuma seperti dulu di kampung ya, orang tua menyuruh anaknya pergi mengaji, sedangkan orang tua kita menonton sinetron. Kan repot itu ya. Atau bapaknya suruh anaknya pergi mengaji, bapaknya pergi main domino itu. Ini kan repot kalau begini. Jadi kita harus selalu dapat menjadi teladan. Jadi dulu itu saya kalau ingat itu tertawa sendiri ya. Kadang anak-anak dari luar itu datang singgah di pondok, kemudian bawa gitar mau nyanyi-nyanyi. Tapi karena saya dilihat buka buku, akhirnya tidak jadi menyanyi di situ ya. Wah, ini ada bos kita lagi membaca buku, jangan mengganggu ya. Kita harus masuk, ambil buku juga itu ya. Jadi nanti 1-2 jam ikut bareng-bareng membaca. Setelah itu, oke kita istirahat, bikin kopi, kita ngobrol sampai tengah malam. Jadi saya tidak melarang itu ya. Jadi harus memang ada semacam komitmen menjadi teladan ya, sesuai dengan kemampuan itu. Kemudian ya pembiasaan ya. Jadi pembiasaan eh, membiasakan hal-hal yang positif. Ah, Kemudian dalam pendidikan Islam itu metodenya ada janji dan ancaman, reward and punishment ya. Jadi kalau reward itu yang jarang kita lakukan ya. Yang lebih banyak itu adalah punishment. Punishment itu ancaman. Saya saya dulu berdebat ketika prajabatan ya. Itu tuh PNS, CPNS prajabatan itu. Itu aturan di prajabatan selalu larangan gitu. Saya kasih tahu instruktur, Bu, ini kayak kita anak-anak seperti ini mau dilatih, tidak ada reward, semuanya punishment ini. Ini ada apa ini? Kita mau dijadikan sebagai ASN, aparatur negara, atau menjadi keparat negara ini. Jadi saya sudah apa namanya waktu itu sudah berdebat dengan ini terkait dengan reward and punishment ya. Jadi harus seimbang di situ. Dan yang terakhir, saya kira ini yang paling mudah diterapkan dan itu lebih mudah beradaptasi dengan suasana batin peserta didik ya, yakni reinforcement, penguatan.
kalau istilah Bugis itu pecah bolo ya. Kalau di Mandar itu lecok ya, palecok. Jadi anak-anak itu tidak perlu di ini ya, mau selalu dinasihati apa, cukup disampaikan bahwa sebenarnya kamu itu anak yang pintar ya, cuma terlalu banyak aktivitas yang apa ya, iklan itu ya. Jadi itu dulu saya terapkan kepada mahasiswa itu. Saya bilang, kalau terlalu banyak iklannya, kapan sinetronnya itu ya? Jadi itu seperti di televisi, kadang lebih lama iklannya daripada sinetronnya. Akhirnya tidak tuntas itu sinetron itu. Sampai 3 tahun belum tuntas episode 300 itu penjual bubur naik haji. Itu berapa episode? Karena terlalu banyak iklannya itu. Sama dengan mahasiswa. Jadi Bapak Ibu nanti ini ada yang cepat selesai, ada juga yang agak telat itu ya. Tergantung iklannya itu. Jadi itu eh, yang merupakan pengalaman dan alhamdulillah ya ada yang jadi rektor waktu itu ya. Sampai sekarang ada yang jadi rektor, kemudian ada yang jadi berapa jadi dosen, macam-macam lah itu ya. Ada juga yang jadi kepala desa. Itu bervarian ya tergantung ini. Saya kira ini ya saya lihat ini Nurul Jirana ya sedikit paham lah tentang itu ya. Jadi itu terkait dengan bagaimana kita apa namanya sebagai seorang guru tidak usah terlalu pusing ya terkait dengan bagaimana anak-anak bisa pintar ya. Cukup kita berusaha saja itu sambil ya nanti di belakang itu adalah doa dan ternyata para kiai, guru-guru kita di pondok pesantren, para ulama itu ya yang paling eh, berberkah itu adalah doanya ya. Jadi saya perhatikan biasanya kan ulama kita itu kalau mengajar itu standarnya biasa-biasa saja. Tapi kenapa begitu mengajar mengalir masuk ya? Tidak hanya sampai di otak kita, tapi turun ke hati, sampai menjalar ke seluruh badan kita. Dan ketika kita ujian, semuanya teringat. Dan itu saya melihat bahwa ketulusan dan doa dari guru itu sangat sangat penting ya. Namun demikian ya, eh, dengan melihat secara faktual, kenapa misalnya sekarang ini guru banyak stres ya. Jadi eh, saya mau maaf ya, karena kita sama-sama guru ini. Dulu di S1 di IAIN ya, eh, ketika di COVID, masa COVID itu anak-anak tidak lancar mengaji, itu sampai 80% ya kalau tidak salah itu. Dan itu juga laporannya dari eh, Dinas Pendidikan Provinsi, perwakilannya di Parepare, pernah saya ketemu, ini tolong Pak, kami punya anak-anak di level SMA SMK ini, ya sampai pada level 80% tidak tahu mengaji. Itu dampak COVID ya. Nah ketika anak-anak tidak tahu mengaji, lalu tamat SMA, masuk di perguruan tinggi, masuk lagi di YIN. YIN itu kan bukan lagi tempatnya belajar mengaji, gitu ya. Situ tempatnya belajar tafsir. Loh, kenapa menjadi terhambat pelajaran tafsir? Karena baru belajar mengaji. Di situ masalahnya. Akhirnya streslah dosen-dosen yang, ya misalnya yang dosen tafsir misalnya. Streslah dosen-dosen yang mengajar di bidang ulumul Quran, ulumul hadis. Yang seharusnya anak-anak ini yang sudah pasti semua mengajinya. Akhirnya kembali diajari dulu mengaji. Situ problemnya. Ya, sama halnya dengan Bapak Ibu. Ketika di sekolah, seharusnya anak-anak yang diterima itu yang mau memang belajar secara adab, secara akhlak, tabiat itu sudah mapan semua. Siapa yang kasih mapan adalah keluarga, orang tua di rumah. Jadi itu dalam filsafat pendidikan itu ya, itu kan ada pembagian tugas itu. Jadi dalam trilogi pendidikan itu ada pendidikan informal, formal, dan non formal. Keluarga, sekolah, dan masyarakat ya. Jadi fungsi dari pendidikan keluarga itu yang pertama dan utama adalah pembentukan akidah ya.
dan kedua adalah akhlak gitu. Jadi akidah dan akhlak ini yang harus dibangun di dalam lingkungan keluarga. Nah, ketika ini sudah mapan, sudah baik, lalu dikirim ke sekolah. Kira-kira bagaimana perasaannya guru? Guru itu tinggal mentransfer ilmu pengetahuan, lalu disinkronkan dengan pengembangan karakternya dan seterusnya. Sampai di rumah anak-anak, apa di sekolah anak-anak, masih kembali mengajari tentang adab gitu ya. Bagaimana cara menghormati guru, bagaimana cara menghormati orang tua. Padahal itu seharusnya sudah matang di rumah itu. Makanya guru banyak stres dan selama ini banyak yang dipersangkakan itu. Jadi guru menjadi tersangka karena itu dia memasuki bukan wilayahnya itu. Seharusnya wilayahnya itu adalah orang tua di rumah itu. Yang kita juga kan adalah orang tua dan tentu saya kira ketika posisi kita sebagai orang tua kita harus membantu teman-teman guru kita di sekolah gitu ya. Jadi supaya kegiatan pembelajaran itu dapat berjalan efektif. Nah, uh, terkait dengan kontes itu, penggunaan media pembelajaran itu sesungguhnya uh, media pembelajaran itu akan menjadi efektif kalau kita memahami kondisi peserta didik ya. Jadi peserta didik ya, uh, tentu di sini tadi ada ini ya, penggunaan alat tulis yang berwarna-warni. Itu biasanya kalau bagi anak TK dan SD itu lebih suka yang seperti itu ya. Karena warna-warni itu sesuatu yang menonjol dan itu cepat meresap masuk ke dalam otaknya. Tapi kalau pada level yang lebih tinggi itu sudah mulai menilai bahwa itu norak. Jadi lain lagi penilaiannya. Nah, tentu dalam kontes ini mau membuat atau mendesain media, kita harus pertimbangkan tentang di mana kita akan menyampaikan bahan ajar itu ya. Jadi kalau bahan ajar itu mau disajikan di level SMA, ya tentu agak sedikit lebih sesuai dengan secara psikologi anak-anak SMA itu ya. Jadi misalnya kita ingin membuat video animasi. Yang sampai video animasi ini sifatnya dengan lakon seperti Tommy Jerry dan seterusnya, lalu kita mau ajarkan di level SMA, mungkin saja ada yang suka, tapi itu kasuistik. Tapi pada umumnya dia tidak suka dengan itu. Tapi kalau dibawa ke level SD, itu kan ya tingkat pengetahuan dan secara kejiwaan itu kan masih suka dengan hal-hal yang bersifat ilustratif atau animasi. Jadi ini juga saya kira menjadi pertimbangan. Kemudian kendala-kendala guru ke depan itu adalah harus membutuhkan banyak waktu untuk pertama beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, terutama teknologi pembelajaran. Yang kedua, menguasai baik mengenal maupun mengoperasikan teknologi digital dalam pembelajaran. Yang ketiga, harus memiliki ya, hardware-nya, perangkat kerasnya, dan juga tersedia fasilitasnya di sekolah, dan anak-anak juga bisa mengaksesnya misalnya. Kemudian selanjutnya, guru juga harus memperbaiki kontennya. Jadi meskipun ada hardware, ada aplikasi atau softwarenya, ada aksesnya internet, kemudian konten yang kita masukkan itu tidak menarik. Nah, di sini juga berlaku teori belajar sibernetik ya. Jadi sibernetik itu lebih memperhatikan kemasannya atau brandingnya atau framingnya. Jadi misalnya ya kemarin kenapa Bejos ya itu langsung terkenal di Tanah Majene, Tanah Mandar Majene. Itu bukan karena Bejosnya sendiri, tapi karena framingnya itu. Jadi di framing oleh para konten kreator, kemudian langsung viral di mana-mana itu ya. Jadi kalau kita sebagai seorang guru harus itu melihat bagaimana mendesain sedemikian rupa bahan ajar kita agar dapat menarik minat, dapat menggugat atau membuat penasaran peserta didik kita. Jadi contohnya itu
kalau di kampus kita Yayan ya, eh, biasa guru kita, misalnya eh, Profesor Dr. Abdul Rahim Arsyad, kalau bawakan kajian di masjid kampus kita, itu kan tidak seberapa jamaah. Tapi suatu waktu ketika Ustaz Dr. Dasar Latif datang, itu tidak muat masjid jamaahnya itu ya. Kalau secara kedalaman itu ya, materi yang mau dibahas itu ya, tentu uh, Prof. Dr. Haji Abdul Rahim Arsyad yang lebih dalam ya, karena memang ya alumni Al-Azhar dan kemudian kajian keagamaannya dan seterusnya itu luar biasa. Tapi karena framing ya atau cybernetiknya ini mendesain pesan yang begitu dapat membuat tertarik netizen atau peserta, itu yang membuat menjadi ramai. Jadi makanya ya seperti Ustaz Maulana itu ya di mana-mana dipakai itu ya. Karena itu mampu menciptakan atau mendesain pesan-pesan yang meskipun sederhana tetapi menarik buat para pendengar itu. Jadi ini juga sangat penting ini dikembangkan saya kira, dan itu membutuhkan juga keteguhan di dalam belajar ya. Jadi bukan hanya menguasai IT, tetapi kita juga harus belajar untuk mendesain bahan ajar agar lebih menarik ya, membuat tergugah atau penasaran bagi peserta didik. Jadi di situ dibutuhkan jiwa seni ya. Kalau misalnya yang paling sederhana itu adalah kalau membuat PowerPoint ya. Jadi kelihatan itu yang punya jiwa seni dengan yang tidak punya jiwa seni misalnya itu. Itu kasarnya itu. Kalau yang punya jiwa seni itu kan banyak variasinya, kolaborasi warna sangat menarik, tidak kontras macam-macam. Tapi kalau yang tidak punya jiwa seni itu apa adanya itu. Sehingga jangankan pembaca, dia sendiri bosan melihat karyanya. Jadi ini adalah fakta di lapangan dan saya kira ini menjadi tuntutan kita untuk mendesain uh, bahan ajar itu agar lebih menarik ya. Kemudian uh, tentu ke depan, kalau misalnya Elon Musk mengatakan 10 tahun ke depan AI lebih pintar daripada manusia. Jadi kita harus hati-hati sebagai guru jangan sampai kita nanti digantikan oleh robot ya. Tadi saya lihat di media sosial eh, hotel di Cina dan kendaraan yang bawa order itu ya. Semuanya robot ya, kendaraan robot ya, mobil tanpa supir itu yang bawa order itu kemana-mana. Kemudian yang pesan apa di hotel itu semuanya yang bawa adalah robot. Nggak ada lagi pelayan di situ. Jadi ini sekarang yang terjadi dan itu saya kira ke depan akan terus ya. Bahkan ya gejalanya kita kadang terkalahkan oleh AI. Saking ya kadang kita terjebak oleh AI adalah kita dikasih referensi yang referensinya itu abal-abal gitu ya. Jadi itu juga yang kita harus hati-hati dan tentu bukannya kita ini apa namanya eh, mengikuti perkembangan yang ada, tetapi kita harus memiliki kemampuan literasi informasi dan literasi digital untuk terus kita update ya. Dan yang paling penting, bagaimana peserta didik itu dapat beradaptasi terhadap setiap desain media pembelajaran yang kita kembangkan ya. Jangan sampai hanya memuaskan buat kita, tetapi peserta didik menjadi kecewa mengikuti pembelajaran yang kita gunakan. Segera inilah yang sempat saya sampaikan terkait dengan apa yang kita kaji, yakni gaya belajar, dan itu menjadi inspirasi, menjadi pengetahuan awal di dalam mendesain media pembelajaran berbasis TIK. Dan tentu di dalam mata kuliah ini ke depan kita akan terus mengeksplorasi berbagai macam media yang berbasis TIK, lalu kita kembangkan karena memang kita di pasca ya, bukan di S1 ya. Kalau di S1 itu bikin media,
kalau di pasca kembangkan media. Jadi media yang sudah ada kita kembangkan, jangan berhenti media yang sudah ada itu ya. Jadi saya kira insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pekan depan. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Dan saya lupa masih suasana Lebaran ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Kira demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala partisipasinya dan pengertiannya untuk membuka pertemuan pada malam hari ini, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Baiklah, kita akhiri dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin Pak. Ya, Lahir batin Pak. lahir batin. Sama-sama Bapak Ibu ya. Selamat istirahat Bapak Ibu. Iya. Assalamualaikum.